akan mempraktekkan khutbah Jumat yang berjudul Biarkanlah Rasa Bersyukur Itu Mengubah Hidupmu. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Nusaibah selaku pengampu dosen mata kuliah praktek ibadah dan tauhid semua, serta semua teman-teman kelas PHIA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, karena nanti tidak ada muadzin, untuk itu pelatihan khutbah yang saya lakukan ini, khutbah pertama langsung disambung khutbah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan ini, yaitu untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu melaksanakan ketaatannya berupa sholat Jumat. Sholawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan para jamaah semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju Allah Ta'ala di hari akhir nanti. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Al-Quran dalam banyak kesempatan banyak bercerita tentang kisah Bani Israel yang terangkum dalam banyak surat dalam Al-Quran. Bani Israel adalah sekumpulan manusia yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Termasuk ayat yang menceritakan Nabi Israel adalah surat Ibrahim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atas ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu, memberikan hidup anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang terbesar dari Tuhanmu. Dalam Al-Quran, terkadang Allah memberikan sebuah perjalanan detail pada potongan kecil dari kisah yang sebenarnya panjang. Sebagaimana ayat ini, kisah sejarah Bani Israel sebenarnya terjadi dalam masa yang sangat panjang, ratusan hingga ribuan tahun. Tapi di sini kita akan mengambil sedikit pelajaran dari
rentetan kisah kecil panjang Bani Israel tersebut. Kisah ini terjadi ketika Bani Israel telah berhasil melarikan diri dari Mesir. Mereka sebelumnya mendapat penganiayaan terus-menerus selama beberapa generasi, sehingga mereka dijuluki kaum budak. Mereka tinggal di satu wilayah sebagai kelompok masyarakat yang dipandang rendah dalam pengawasan penuh Fir'aun dan bala tentaranya. Wilayah mereka terisolasi, akses terhadap dunia luar diputus. Kondisi kalau kita bayangkan hari ini kurang lebih seperti yang dialami oleh saudara-saudara muslimin kita di Rohingya. Para tentara Fir'aun memperkerjakan mereka semua, tak pandang bulu, laki-laki, perempuan, tua renta, kecil muda. Seorang anak dengan mata kepalanya sendiri melihat orang tuanya dicambuk dan dipukul saat bekerja tanpa berbuat apa-apa untuk menolong orang tuanya. Mereka terkunci dan terkurung dalam kondisi ini selama beberapa generasi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Fir'aun sendiri selain dikenal dengan kekejamannya, dia juga politis yang cerdas. Fir'aun memahami benar kondisi yang ada. Fir'aun sadar meskipun mereka dalam keadaan terisolasi, tapi populasi mereka terus bertambah. Mereka pasti memiliki anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki bisa mereka pekerjakan. Namun suatu saat ketika telah besar nanti, ketika melihat saudara perempuan dan orang tua mereka ditindas, mereka akan menjadi keras kepala dan kemungkinan besar akan melakukan pemberontakan dan revolusi. Maka Fir'aun memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Bisa kita bayangkan kondisi saat itu. Berapa banyak ibu-ibu yang menangis, bapak-bapak yang berduka. Bayangkan juga saat tentara-tentara Fir'aun itu datang dari rumah ke rumah untuk membantai bayi tersebut. Kehidupan seperti itu benar-benar dirasakan oleh Bani Israel saat itu. Singkat cerita, pada akhirnya Allah membukakan pintu keluar untuk mereka melalui Nabi Musa. Dengan tongkatnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah Laut Merah yang selanjutnya menjadi jalan mereka untuk lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan menjadi sebab kematian Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Namun kata nikmat yang ada dalam pikiran Bani Israel adalah segala bentuk kemewahan dan kesenangan semata. Mereka protes, nikmat mana yang Anda maksud wahai Musa? Nabi Musa pun menjawab, In anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi wa yudabbihuna abna'akum wa istahyuna nisa'akum. Ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut dan pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak perempuanmu. Fir'aun telah menghinakanmu dengan perhinaan yang terburuk, membantai, menyiksa, dan mempersekusi keluargamu. Dan sekarang kamu telah bebas dari semua itu. Itulah nikmat yang saya maksud. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di saat ketakutan melanda? Karena kesulitan demi kesulitan datang bertubi-tubi, seorang harus menenangkan pikiran dan hatinya dan berfokus pada apa yang kita miliki dan harus kita syukuri. Kita harus berhenti memikirkan masalah itu, memikirkan situasi buruk tersebut dan bayangkan buruk yang kita khawatirkan akan terjadi. Situasi sulit yang dimaksud adalah situasi yang kapanpun manusia tidak lagi bisa diandalkan. Bahkan tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Makna syakartum sendiri merupakan bagian dari mental, emosi, dan bentuk latihan spiritual untuk menemukan sesuatu dalam diri untuk disyukuri. Teori selalu indah, tapi kenyataannya sebaliknya benar. Pernyataan itu sangat benar, tapi perlu kita ingat bahwa kita hanya ada dua pilihan, bersyukur atau mengeluh. Ketika kita bersyukur,
Pikiran-pikiran jernih dan positif perlahan-lahan akan muncul. Lebih dari itu, Allah akan menambah nikmat yang kita syukuri. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk mengeluh, itu tidak masalah. Semua kembali kepada diri kita. Tidak mengurangi apapun dari Allah. Allah hanya ingin yang terbaik untuk kita. Itu saja. Perhatikan ayat selanjutnya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maknanya, wahai Bani Israel, kalau kalian dan seluruh manusia tetap ingkar atau mengeluh, tak ada pengaruh apapun terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat Bani Israel yang kufur terhadap nikmat Allah dan menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat khotib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya yaitu khutbah yang kedua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وأقيموا الصلاة ولذكر الله أكبر.